Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kenalin nama saya Aldaryani, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Welcome to Psikologi Pendidikan. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Skinner. Apa itu teori Skinner? Teori Skinner adalah sebuah teori dalam ilmu psikologi yang dikemukakan oleh Bruce Frederick Skinner. Beliau lahir di Susquehanna, Pennsylvania pada 20 Maret 1904 dari pasangan William dan Grace Skinner. Dia wafat di Massachusetts pada 18 Agustus 1990. Dia merupakan psikolog, penulis, penemu, dan ahli filsafat sosial. Dia merupakan seorang profesor psikologi di Harvard University dari 1958 sampai pengunduran dirinya pada 1974. Lalu, apa isi teori Skinner tersebut? Inti pemikiran beliau adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau operant conditioning. Teori operant conditioning yang dikembangkan oleh B.F. Skinner mengungkapkan bahwa tingkah laku bukanlah sekedar respon terhadap stimulus, tetapi suatu tindakan yang disengaja atau operan. Eksperimen yang dilakukan oleh Skinner yaitu eksperimen terhadap tikus. Eksperimen pertama. Seekor tikus yang lapar diletakkan di dalam kotak Skinner. Di dalam kotak tersebut terdapat sebuah mangkok disambungkan kepada alat penekan. Apabila alat penekan itu dipijak atau terinjak, biji makanan akan disalurkan ke dalam mangkok tersebut. Di dinding bagian atas pula dipasang sebiji lampu untuk digunakan kajian selanjutnya. Tikus yang lapar kelihatan berlari-lari di dalam kotak Skinner untuk mencari makanan. Apabila ia menginjak alat penekan, makanan disalurkan ke dalam mangkok. Tindakan yang berulang kali telah membawa kesadaran kepada tikus untuk memperoleh makanan. Dan apabila tikus itu dikeluarkan dari kotak Skinner, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kotak, ia terus menginjak alat penekan tersebut. Tikus telah belajar cara memperoleh makanan dengan menginjak alat penekan tersebut. Cara pembelajaran ini dikenali oleh Skinner sebagai pembelajaran melalui pengkondisian operan. Eksperimen kedua. Skinner memutuskan hubungan mangkok dengan alat penekan. Jadi, apabila tikus menginjak alat penekan dalam kotak Skinner, makanan tidak dapat disalurkan ke dalam mangkok. Tikus mulai berulang kali bertindak seperti dalam eksperimen pertama, tetapi akhirnya berhenti menginjak alat penekan tersebut apabila mendapati makanan tidak akan dikeluarkan lagi. Fenomena ini diuraikan oleh Skinner sebagai proses pemusnahan, yaitu makanan tidak lagi dikeluarkan. Tikus pun berhenti menginjak alat penekan tersebut. Eksperimen ketiga. Skinner menyambung hubungan lampu dengan alat penekan, di mana apabila tikus menginjak alat penekan, lampu akan menyala dan makanan dikeluarkan secara serentak. Jika lampu tidak menyala, makanan juga tidak akan keluar. Proses ini diulang-ulang hingga kelihatan tikus hanya menginjak alat penekan apabila lampu menyala saja. Skinner menguraikan fenomena ini sebagai pembelajaran diskriminasi, yaitu telah belajar konsep diskriminasi dengan membedakan massa yang sesuai untuk menginjak alat penekan untuk memperoleh makanan. Pandangan teori belajar behavioristik cukup lama dianut oleh para guru dan pendidik. Teori Skinnerlah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori belajar behavioristik. Teori belajar operant conditioning yang dikemukakan oleh B.F. Skinner juga disebut teori belajar reward, reinforcement, dan punishment. Artinya, ketika seorang siswa belajar dengan rajin dan giat, maka dia mampu menjawab banyak atau semua pertanyaan dalam ulangan atau ujian. Maka guru kemudian memberikan penghargaan sebagai penguat terhadap respon kepada
conditioning merupakan teori belajar yang menjelaskan bahwa sesuatu yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan cenderung diulang-ulang. Menurut Skinner, unsur terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Penguatan atau reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman atau punishment adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Bagaimana? Sudah paham? Wah, sudah. Terima kasih banyak penjelasannya. Cukup sekian video dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.